Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, iya. Yang nyurati para beganasap, iya. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo, iya. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nih habaib, betul? Takbir. Rizik Syihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O bukan G. Kang Mas Rizik Syihab itu belajar dari kitab Samsuddohiroh, hasil dari salinan Muhammadiyah Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammadiyah Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsuddohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu. Masih ada di Taris sana, Hadramaut dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsuddohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammadiyah Syihab ya sama saja, meniru pengarang aslinya. Ngurang-ngurangi. Lo jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Syihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, di SMI jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik. Ya, males belajar, nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat. Aulia Autis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Asy-Syaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah. Nggih. Jangan sampai Ba'alawi. Memang nggak Ba'alawi, nggak ada data-data Ba'alawi. Assalamualaikum. Kalau torekotnya jalur sesat dan berlawanan dengan ajaran Allah dijamin, tapi dijamin usul ila syaitan. Gila res bersenjata, nggak usul ila Allah. Gih. Mau naik gunung, ya, mursidnya itu bakrak ya, malah masuk jurang. Mati kayak yang terjadi wanita dari Brazil ya, yang mati di Gunung Rinjani ya. Ya kita ini di Paido Indonesia itu nggak canggih ternyata. Negara serain miskin ya, negara tidak berteknologi ya. Gara-gara iya diumbar nong jurang sampai mati, padahal ketika masuk jurang itu masih hidup lah. Kalau Brazil sana kan canggih. Cina itu canggih ya, sama seperti kapal Tunu Pratama Jaya itu tadi ya. Seharusnya jam 12 malam ketika ada sinyal pemberitahuan langsung hang, mati, gelap, itu langsung dari pihak Gilimanuk, dari pihak bandara pelabuhan Ketapang Banyuwangi langsung menghubungi tim SAR ya, langsung ya malam itu, nggak usah nunggu besok ya, nunggu mati ya. Mohon maaf, ngomong gampang, lakoni ya angel ya, karena arusnya deras. Tapi kan ini masalah nyawa loh ya. Lah saya terjun menjadi anggota Basarnas ya, saya akan siap. Wong sumpahnya itu kan tidak menunggu jam kerja, nggak ada ya, dipanggil siap sekarang siap. Sekarang zaman canggih kok sampai terlambat sih. Jam 5 subuh lagi terjun, ya mati. Pokoknya sinyal nggak ada, cuma nyabrang 5 km sih. Ketapang di Limanuk itu cuma 5 km. Lah kalau nyabrang dari Ternate ke Ambon berapa ratus kilometer, terus gimana gitu. Ya, dari Jawa ke Baruna, dari Jawa ke Palembang sana itu bagaimana? Tanggap daruratnya itu bagaimana? Nggih, Bu Zenzeta nggih.
Mas Anom, lagi viral, ada yang menggugat lafal Allah di dalam Bible harus dihilangkan. Mohon tanggapannya Nyai. Kurang kerjaan. Bible yang berbahasa Arab itu ya pakai Allah. Lah apa ngurusi ngono? Malaysia oke gugat, Indonesia apa perlu gugat? Allah itu milik semua umat. Tergantung bahasanya masing-masing. Kalau Yahudi pakai Yahweh misalkan ya, diganti dengan Tuhan, ya itu urusannya. Ya. Lakum dinukum waliyadin itu nanti menyangkut lana a'maluna walakum a'lukum. Ora usah ngurusi agamane wong liya. Lah kalau di dalam bahasa kita enggak Allah, ya Allah ditafkhim pakai O itu aja. Allah ditambahi subhanahu wa ta'ala. Malah Indonesia ini malah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Lemah gugat ke MUI kurang kerjaan. Ngurusi liane saya lebih produktif, bermanfaat itu banyak. Kok ngurusi agamane wong liya. Toh kalau mau debat dengan non muslim, ya lho gurumu kancaku Prof Manake Mali sing mbok apusi. Kaya keminter dhewe ngadep MUI. Ngadep MUI ku ngomong Mbak Alawi bubarkan saja, enggak usah ngaku cucu nabi ngono lho. Lah ngurusi Allah. Dulu orang-orang kita, orang Jawa itu ngatakan ya Gusti Allah. Apa mbok larang dah? Ya gak iso. Lah Allah sendiri ya itu kan berasal dari kata al-ilah. Al itu takrif atau ma'rifah yang menunjukkan akan keberadaannya ilah atau Tuhan yang disembah. Yang maklum sudah namanya Allah, itu Allah menurut Islam. Nah, orang menyebutkan Allah itu juga beda-beda, ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Lah kalau orang yang tangkeluan awam ya Gusti Allah. Apa salah? Ya apa-apa, kemampuannya seperti itu. Yang Allah datillah itu ya kalau ketambahan harokat kasroh ya dillah kok. Masuk bismillahirrahman kan enggak kan? Masuk kayak orang Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ngono enggak ya? Ya bismillah. Allah datillah karena aslinya memang al-ilah. Kalau dalam bahasa Ibrani itu il. Bahasa Arabnya al-ali ta'ala. Sebenarnya kalimat Allahumma itu juga bukan berasal dari bahasa Arab asli. Allahumma itu bukan berasal dari bahasa Arab aslinya, mau dirubah silahkan. Allah itu milik semua umat manusia dengan berbagai macam bahasa dialektikanya masing-masing. Itu. Jadi nggak perlu ngurusi hal-hal yang tidak produktif seperti ini, ngurusi Mbak Alawi saja. Kamu ngurusi Mbak Alawi saja ya, pontal-pontal itu ngurusi mau menghapus Allah di dalam Bible. Bible-nya silakan Bible seperti itu. Bible bahasa Arab juga tidak hanya Allah tetapi abana. Apa di surga. Kadang pakai itu. Sama dengan kalau orang Islam kadang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, kadang memakai Tuhan yang Maha Esa. Anggaplah sama seperti Asmaul Husna itu ya artinya apa. Jadi tergantung pemahaman dialektika bahasa manusia masing-masing orang. Nggih. Mas Anom nggih, enggak perlu itu. Itu urusannya agama mereka kok. Ya, kecuali Bible ini mau mencolot ke Al-Qur'an. Nah, itu baru kita lawan. Pak Joko Samad, Pak Yai Joko Samad. Assalamualaikum Pak Yai Nur. Ya, waalaikumsalam. Memang ada torik majedub. Nggih. Ada majedub yang asli, memang jazab dari ilahi. Ada yang majedub gawe-gawean sendiri. Gawean sendiri yos maca edan supaya dihormati. Ada yang seperti itu. Apalagi ODGJ, sholat 5 waktu dan puasa saja sudah tidak diwajibkan. Nggih, karena tidak taklif tadi nggih. Romo Joko Samad. Nggih, memang tidak taklif. Nggih. Berarti ODGJ itu bukan majedub. Itu kesalahan. Ya, sama dengan kecelakaan dalam metode tarekatnya, tidak sampai ke hakikat, apalagi ke ma'rifatnya. Akhirnya kecelakaan di tengah perjalanannya. Daripada gagal akhirnya putus asa saja, akhirnya wis maca edan itu. Jadi tetap kalau torek atau metode itu ya berdasarkan syariah tetap benar. Karena masih menggunakan jalur syariah menuju ke hakikat, memuncak ke ma'rifah dengan tarekah metodenya majdzub itu. Nggih, leres matur suwun. Romo Yai Joko Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Nggih. Pak Bintang kebenaran. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Saya masih bingung masalah Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Apakah dengan melantunkan langgam dapat merubah makna atau artinya? Terima kasih. Sehat selalu Yai. Nggih. Membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa itu ada tafsirnya, ada perinciannya, ada pilah-pilahnya nggih. Pak Bintang kebenaran. Tidak semua boleh menggunakan
nada langgam Jawa. Tergantung. Kalau standar macopat itu kan ada ya Mas Kumambang, ada Sinom, ya ada Dandang Gulo, ya ada Megatro, ada Pucung, macam-macam kan. Kalau memakai standar nada lagu ya kalau di Arab sana ya Jiharkah, ya Hijaz, Iroki, Nahawan. Nahawan kan ya desa, kota itu sama. Nahawan berarti Jawan, ini Jawa ya kan. Enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalkan ini nggih. Wa uhiya ila nuhin annahu ay yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaum سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Enggak apa-apa. Yang penting jangan merubah makhrajnya dan ngerusak tajwidnya. Sampai ngerusak itu sampai merubah makna atau tentang nahwu sorobnya. Misalkan wa aso adamu robbahu fagowa. Salah bacanya wa aso adama rabbuhu fagowa. Oh dosa iku walik artine engko. Wa ini nah ini sama seperti tentang Nabi Ibrahim itu nggih. Nah itu wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Diwalik wa idzi betala Ibrahimu rabbahu. Kan kualik artinya antara fa'il dengan maf'ul, pelaku dengan objek. Nah ini beda. Nah ini nanti merubah. Kalau tidak, enggak apa. Nggih. Qalu ya nuhu qad jadaltana fa aqsarta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa wa ma antum bimu'jizin. Ini yang ditakuti oleh Pak Alawi. Jenengan maca Quran dengan langgam Jawa tapi ada pilihan nadanya, Pak Alawi takut melayu kabeh. Nggih. Paling nyerang. Oh, syirik gitu. Kafir ini. Iblis. Nggih. Bacakan ini di hadapan Habib Rizik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Ya, kalau ada lomba musabaqah tilawatil Quran kelas internasional, jenengan pakai lagu iki bingung jurine. Tanyakan Said Zulfikar. Mulak bingung, iki lagu apa iki ngono? Lagu Al-Jawa. Bahar Jawa gitu nggih, bukan Nahawan, bukan Hijaz, bukan Jiarkah. Nggih. Nggih. Gitu nggih. Nggih. Benar-benaran. Pak Mas para mana? Maksud pertanyaan saya kemarin, nggih, mohon maaf nggih. Kemarin itu pas live terakhir itu nggih, tiba-tiba ibarat ular tuh nggak punya ekor. Putul, mohon maaf nggih, kesalahan teknis, tidak kami sengaja. Tidak kami sengaja. Sebenarnya kurang 25 menitan seperti biasanya nggih. Mohon maaf tulisan panjenengan belum terbaca semua, mohon dimaafkan, maafkan selalu, maafkan kesalahan teknis kami nggih. Kesalahan teknis sinyal yang bersahabat dengan kita. Nggih. Maksud pertanyaan saya kemarin, LDII itu anti kodifikasi keilmuan Islam seperti ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan fikih akidah. Pokoknya ngaji Quran dan hadis saja kodifikasi itu buatan manusia berarti sesat. Pak Pamungkas Pramana leres panjenengan. Quran hadis jamaah 354 Mbah Man Jokam Jawa Kampung. Nanti punya ajaran-ajaran sendiri. Sama seperti penafsiran-penafsiran yang ala mereka komunitasnya itu sendiri. Jadi misalkan 354 itu apa? Misalnya Quran hadis gitu. Jadi hadis itu ya belajar mustolah itu nggak penting. Belajar fikih itu hanya untuk ya pantas-pantasan saja. Kalau di
pesantrennya sana. Itu kitabnya ya kitab sama seperti kitab-kitab pesantren. Ya. Kadang-kadang malah ngaji hadis itu malah ada penghinaan Syu'bah dari Syu'bah. Penghinaan padahal Syu'bah itu nama sahabat, itu hina-hina gitu. Syu'bah. Kadang-kadang ngomongnya itu nggak terarah. Ngomongnya kasar-kasar. Kayak Habib itu. Kasar, elek-elek. Gila nih kadang-kadang. Aduh, jangan ikutilah. Sekelas imam besarnya LDI itu, nek ngomong, wah, elek. Ada rekamannya itu. Oke. Pernah kami sampaikan kan di dalam tulisan yang pernah kami share di haizin.com, yang jenengan bisa mengakses semua. Elek-elek omongan. Oke. Jadi Pak Markus Pramana, mereka itu hanya menekankan Quran hadis jamaah. Kalau ulum tafsir ya tergantung nanti misalkan ulum mustalah hadis, fikih, misalkan usul fikih itu nggak terlalu penting. Hanya yang dipentingkan itu jika dibutuhkan untuk debat. Oleh sebab itu kiai-kiai mereka, diantaranya Pak Yai Khalil Bustami itu keluar murtad dari LDII. Banyak sekarang yang murtad keluar dari jamaah Islam jamaah LDII itu. Karena apa? Ada yang nggak beres, pembodohan, pembohongan, penindasan, ya, termasuk merusak Islam. Ajaran asli Islam itu dirusak dengan ajaran versi pemahaman mereka. Coba jenengan hadirkan ya, imam besar ya, Abdul Aziz Sultan Aulia, ilmu agamanya seperti apa kelasnya? Pernah mondok? Enggak. Sepenting Harley Davidson, penting Harley, swarga ya Harley Davidson ini. Penting itu. Yang penting mempelajari ilmu sihir, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu cuci otak. Rata-rata aliran sesat itu yang dikedepankan, yang penting ya, dinomor satukan. Gunakan teknik komunikasi, teknik ya meditasi konsentrasi, plus teknik menundukkan orang lain. Gendam-gendam, cuci otak, hipnotis bahasa sekarang, hipnoterapi kelas tinggi. Itu nggih. Begitu nggih Pak Markus Pramana nggih, leres panjenengan. Nggih. Hadis itu kadang-kadang dipilih hadis Ibnu Majah saja. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud nggih. Ibnu Majah kadang-kadang carry, Imam Nasai, Imam Tirmidzi carry, yang penting Abu Dawud biasanya. Nggih. Pak Markus Pramana nggih. Pak Kapal Siar, Habib Rizik Syihab masih saja ngeyel jika Wali Songo berasal dari Ba'alawi. Kalau benar demikian berarti keturunan Wali Songo juga Ba'alawi dong. Tapi rata-rata keturunan Wali Songo haplogrupnya O bukan G. Kang Mas Rizik Syihab itu belajar dari kitab Samsuddohiroh, hasil dari salinan Muhammadiyah Syihab, sama-sama Syihabnya. Padahal Muhammadiyah Syihab yang menulis kitab Al-Imamul Muhajir tahun 84-85 itu, terus kitab Samsuddohiroh ya, itu salah, merubah sejarah Sis Al-Jufri. Katanya di situ yang sudah kami share di postingan nggih. Sis Al-Jufri mendirikan Madaris Al-Khairat itu awal Juli tahun 1920 loh, belum datang ke Palu, masih ada di Taris sana, Hadramaut dekat Tarim sana. Kok tiba-tiba 1920 ini hampir sama seperti pengarang asli kitab Samsuddohiroh, yakni Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhurnya, yang mengurangi 200 tahun asli dari Syekh Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqatul Khawasnya. Ngapusi sama saja. Ini kok penyalinnya ya Muhammadiyah Syihab ya sama saja, meniru pengarang aslinya. Ngurang-ngurangi. Lo jelas di Wikipedia, lihat saja di biografi aslinya Sayyid Idrus ya bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat itu 11 Juni 1930. Kok iso awal Juli 1920? Piye to ki? Nah, ini nulis sejarah itu aja keliru. Apalagi ini ditiru, diyakini oleh Kang Mas Rizik Syihab. Ngomong menggebu-gebu seakan-akan bener. Wali Songo itu Habib. Males belajar yang ini. Ya, diguyu pitik. Ya, di esemi jangkrik. Di poyo-poyo wong cicah cilik. Ya, males belajar, nggak ada sejarahnya itu. Oleh sebab itu kami tetap bersama Naat yang
Aulia Tis'a itu bukan Ba'alawi. Terserah mau Musa Al-Kazim kayak, mau Ali Al-Uraidi kayak, mau jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani Asy-Syaibani, monggo saya dukung. Terserah. Terserah. Nggih. Jangan sampai Ba'alawi. Memang nggak Ba'alawi, nggak ada data-data Ba'alawi itu nggak ada. Ilmuwan kita uji karbon usia situs Gunung Padang 300.000 sebelum Masehi, sezaman dengan Homo sapien Afrika pertama. Apakah bisa jadi bukti nenek moyang Nusantara lebih tua sebab di usia sama sudah bikin candi? Nggih, Pak X41. Di Bumi Ayu Brebes itu ditemukan tulang rangka manusia Homo erectus, ya mungkin menuju ke sapiens 1,8 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Sangiran itu 1,5 juta, lebih tuaan Bumi Ayu Brebes. Itu tanahnya tersingkap, bisa dilihat, dibaca. Ayat Allah yang tercipta. Jangan hanya terpaku pada ayat yang tertulis saja. Lebih luas, lebih banyak, seluas samudra. Ya, yang tertulis itu hanya setetes tinta. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu ilmu Allah Ta'ala yang luas, seluas-luasnya di seluruh alam semesta. Jangan hanya diikat dengan tulisan yang setetes saja tintanya. Jadi benar panjenengan Pak X41, kita harus melakukan penelitian. Kemarin kan baru saja ditemukan di Selat Madura, ya, ada tulang manusia, ya berdiri tegak, ya mungkin Homo sapiens juga, usia 120.000 tahun yang lalu. Kita berpikirlah, gunakan akal sehat kita. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat saja yang bisa menerima pelajaran. Oleh sebab itu, kita semua ini berakal sehat. Ayo gunakan. Gunakan, monggo kita gunakan bersama untuk menggali dan mempelajari, membaca Iqra ayat ilahi yang terfirman, tertulis dan yang tercipta.